Hai, kami dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan memaparkan atau mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan dengan judul uji praklinik yang dibawakan oleh Bapak dosen Muhammad Andre Renaldi dengan mata kuliah sintesa bahan obat. Sebelum kami memaparkan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Weni Elizabeth Sirait. Saya Artis Manjuntak. Saya Batu Bisina. Saya Yowil Pangaribuan. Saya Rebecca Silaban. Saya Putri Merakhir. Saya juga sekian. Uji preklinik. Prinsip dasar uji praklinik. Hasil dari uji praklinik merupakan dasar pertimbangan untuk pengembangan suatu obat tradisional untuk masuk dalam tahap uji klinik atau UK obat tradisional. Selanjutnya, uji praklinik ini merupakan penelitian eksperimental yang bisa dilakukan secara in vitro dan in vivo yang menggunakan berbagai hewan coba. Nah, tujuan dari uji preklinik ini yaitu untuk mengetahui keamanan dan efek farmakologis calon obat tradisional. Uji praklinik juga terdiri atas 2 uji. Yang pertama uji toksikologi, di mana untuk menilai keamanan obat tradisional. Dan yang kedua uji farmakodinamik, yaitu untuk memberikan informasi mengenai khasiat. Selanjutnya uji praklinik ini juga dilakukan oleh peneliti yang berkompetensi. Obat tradisional yang diuji seperti beragam ciri berkaitan dengan keragaman komunitas masyarakat dengan berbagai aspek, contohnya seperti bahan yang digunakan, komposisi formula, bentuk sediaan, cara penyiapan, dan cara menggunakannya. Ciri-ciri ini perlu dipertimbangkan untuk diakomodasi. Selanjutnya identitas obat tradisional, uji perlu diungkapkan terlebih dahulu, yaitu seperti simplicia atau nama latin dan sejenisnya. Yang kedua ukuran berat atau volume. Yang ketiga proses pembuatan simplicia hingga menjadi bentuk yang siap diujikan. Dan yang terakhir uji dosis dan cara penggunaannya, seperti cara pemberian, frekuensi, interval, dan lama pemberian. Penerapan teknologi farmasi yang ideal belum menjadi syarat uji praklinik obat tradisional sampai obat tradisional tersebut terbukti aman dan berkhasiat. Mengenai macam-macam uji toksisitas terbagi menjadi beberapa uji. Yang pertama uji toksisitas akut, yang kedua toksisitas subkronik, dan yang ketiga toksisitas kronik. Toksisitas ketiga tersebut termasuk ke dalam toksisitas umum. Selanjutnya uji karsinogenik, uji mutagenik, dan uji teratogenik. Uji tersebut termasuk ke dalam uji toksisitas khusus. Dan yang terakhir, uji pada hewan belum dewasa, biasanya untuk pemberian obat untuk anak. Uji toksisitas akut. 1. Tujuan uji toksisitas akut ialah untuk menetapkan potensi toksisitas akut atau LD50, menilai berbagai gejala klinis, spektrum efek toksik, dan mekanisme kematian. 2. Hewan coba. Sekurang-kurangnya dilakukan pada satu spesies hewan coba dengan 2 jenis kelamin. Dosis tunggal, bila tidak dapat ditentukan LD50, maka diberikan dosis lebih tinggi dan sampai dosis maksimum yang masih mungkin diberikan pada hewan coba. Volume pemberian oral tidak boleh lebih dari 2-3% berat badan hewan. 3. Pengamatan. A. Pengamatan dimulai dari masa adaptasi hingga perlakuan. Jangka waktu pengamatan setelah perlakuan yang lazim 7-14 hari atau dapat lebih lama kaitan dengan pemulihan gejala toksik. B. Selain kematian hewan coba perlu diperhatikan gejala pada ginjal, hati, dan hemopotik. C. Hewan yang mati di autopsi untuk melihat kerusakan struktur organ. Hewan coba yang bertahan hidup sampai batas akhir masa pengamatan perlu juga diotopsi. Hewan coba yang menunjukkan gejala efek toksik namun tidak dikorbankan bermanfaat untuk diamati terjadi tidaknya pemulihan. D. Kriteria pengamatan meliputi gejala klinis, berat badan,
presentasi kematian, patologi organ atau makroskopik dan mikroskopik. Data dianalisis statistik dengan metode yang sesuai. Uji toksisitas jangka panjang. Tujuannya mengetahui spektrum efek toksik serta hubungan dosis dan toksisitas pada pemberian berulang dengan jangka waktu lama. Pengujian pencakupan toksisitas subbakut atau subkronik 1-3 bulan dan toksisitas kronik 3-6 bulan. Hewan coba untuk sementara digunakan satu spesies hewan coba yaitu tikus atau mancit. Perubahan berupa akumulasi, toleransi, metabolisme, dan kelainan khusus di organ tertentu dapat dipelajari. Perlakuan terhadap hewan coba untuk penentuan dosis obat tradisional uji maupun cara penggunaannya perlu dipertimbangkan hal-hal berikut. Penggunaan empirik, rencana pemanfaatannya kelak, hasil pengamatan uji toksisitas akut. Dosis obat tradisional digunakan 3 tingkat dosis. Dosis tertinggi diupayakan yang menimbulkan efek toksik, namun mayoritas harus dapat bertahan hidup. Dosis paling rendah haruslah mendekati dosis efektif sesuai dengan spesies yang digunakan penelitian. Upaya pengembangan pemanfaatan obat tradisional untuk pemberian jangka panjang bermanfaat jika dalam pengujian dapat diungkapkan batas keamanan atau margin of safety. Uji toksisitas khusus mencakup uji mutagenik, teratogenik, dan karsinogenik. Pelaksanaannya dilakukan secara selektif karena yang pertama, formula obat tradisional diantisipasi karena dicurigai berisi kandungan zat kimia yang potensial untuk menimbulkan salah satu efek khusus. Yang kedua, formula obat tradisional potensial dilakukan oleh perempuan dalam batas usia subur perlu dipertimbangkan kemungkinan efek teratogenik. Uji farmakodinamik. Yang pertama, tujuan untuk membuktikan khasiat dan menelusuri mekanisme obat dari obat tradisional. Yang kedua, jenis eksperimen mengacu pada efek terapi yang diharapkan, bisa in vivo dan in vitro. Yang ketiga, hewan coba dan spesimen uji. Yang pertama, pemilihan disesuaikan dengan eksperimen memiliki sifat biologi yang paling mirip dengan manusia. Yang kedua, hewan uji sehat atau dibuat. Yang ketiga, etika moral terhadap hewan coba dipertanggungjawabkan dan sesuai pedoman etik penelitian. Yang keempat, in vitro, menggunakan spesimen biologik atau sel komponennya, jaringan darah, dan komponennya. 5. Perlakuan. Pada in vivo pemberian OT uji disesuaikan dengan penggunaannya pada manusia mencakup dosis dan cara penggunaan. Pada in vivo dan in vitro, upayakan ada kelompok pembanding atau obat standar ataupun placebo. 6. Pengamatan, terutama pada respon yang sesuai dengan efek terapi yang diharapkan, sesuai dengan dasar alasan pelaksanaan eksperimen, juga diamati respon pada sistem lainnya. Data dianalisa dengan uji statistik yang sesuai. Tata laksana teknologi farmasi. Teknologi farmasi tahap awal. Uji manfaat dan keamanan obat tradisional perlu dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada tahap awal, teknologi farmasi yang idealnya dilakukan sebelum uji praklinik dapat dilakukan setelah uji praklinik. Obat tradisional uji harus memenuhi syarat yaitu 1. Jelas nama Latin Simplicia atau nama spesies. 2. Jelas ukuran berat dan volume. 3. Jelas langkah-langkah proses pembuatan dari bentuk Simplicia menjadi bentuk yang siap diujikan. 4. Dosis dan cara penggunaannya atau cara pemberian, frekuensi, interval, atau lama pemberian. Setelah tahap uji praklinik membuktikan obat tradisional uji berkhasiat, barulah dilakukan teknologi farmasi atau mulai dari identifikasi hingga membuat sediaan yang lebih mudah pemakaiannya. Langkah-langkah pembakuan standarisasi. 1. Pembakuan Simplicia. Obat tradisional bermutu akan diperoleh jika Simplicia yang menjadi bahan bakunya juga bermutu. Untuk mendapatkan obat tradisional yang baik dan terulang dalam bentuk keamanan dan manfaat diperlukan keterulangan mutu Simplicia. Perlunya budidaya sendiri tanaman sumber Simplicia, melindungi dari pihak yang tidak berhak. 2. Pembakuan ekstrak. Untuk tujuan memperoleh zat identitas
atau senyawa penanda bagian penting dalam penentuan standar mutu dalam bahan baku. Dapat melalui analisa secara fisikokimia atau fingerprint dalam pola kromatografi. 3. Pembakuan sediaan obat tradisional. Untuk memperoleh keterulangan dalam identitas bentuk sediaan obat tradisional untuk mempermudah pengujian dan penggunaan dibuat dalam bentuk larutan, kapsul, tablet, dan lain-lain. Parameter standar mutu. Untuk masuk ke uji klinik, obat tradisional juga harus memiliki identitas farmasi yang jelas. Identitas farmasi yang jelas dimulai dari bahan baku hingga formulasi dan bentuk sediaan memenuhi persyaratan mutu dengan harapan dapat terungkap dalam keamanan dan manfaatnya. 1. Parameter standar mutu bahan baku obat tradisional meliputi 1. Nama Simplicia, yaitu nama Latin diikuti dengan nama nasional atau nama dagang. 2. Uraian definisi dan sinonim. 3. Nama daerah. 4. Pemberian meliputi organoleptis, makroskopis, dan mikroskopis. 5. Baku pembanding, yaitu zat murni atau zat identitas Simplicia untuk pengenalan Simplicia yang akan dipakai. 6. Identifikasi, yaitu uji pendahuluan terhadap Simplicia untuk pengenalan golongan senyawa kimia aktif. 7. Uji kemurnian meliputi kadar abu, kadar zat terekstraksi air, kadar zat terekstraksi etanol, bahan organik asing, cemaran mikroba, cemaran aflatoksin, cemaran residu pestisida, cemaran logam berat. 8. Sudut pengeringan. 9. Kadar air. 10. Zat identitas. 11. Penetapan kadar. 12. Peringatan, yaitu untuk beberapa Simplicia perlu diberi peringatan atau label peringatan. 13. Wadah dan penyimpanan. 2. Parameter standar mutu ekstrak, yaitu 1. Nama ekstrak dan tanaman sumbernya. 2. Konsistensi ekstrak dan organoleptis. 3. Berat kering dan berat jenis. 4. Kadar air dan kadar abu. 5. Sisa pelarut dan residu pestisida. 6. Uji batas logam berat. 7. Cemaran mikroba. 8. Sari larut dalam pelarut tertentu. 9. Profil kromatografi. 10. Kadar terlarut dengan spektrofotometer kandungan. 11. Kadar total golongan zat kandungan. Terakhir, kadar zat aktif atau zat identitas. 3. Parameter standar mutu sediaan. Yang pertama, bentuk sediaan obat tradisional yang digunakan pada pelayanan kesehatan dapat berupa rajangan, serbuk, kapsul, pil, tablet, pastiles, dodol, cairan obat dalam, eliksir, cairan obat luar, salep atau krim, koyok, parem, pilis, dan tapel. Yang kedua, untuk bentuk sediaan tersebut parameter standar mutu yang ditetapkan yaitu yang pertama, penyimpanan bobot, penyimpanan volume, kadar air, derajat halus, waktu hancur, kandungan mikroba, angka kapang atau kamir, kandungan afloktasin, bahan tambahan atau pengawet, pewarna, dan pemanis, kadar etanol, zat identitas, stabilitas, dan kadaluarsa. Standar mutu sediaan obat tradisional bentuk rajangan yaitu kadar air, kandungan mikroba, angka kapang atau kamir, cemaran afloktasi, toksin, bahan tambahan yaitu pengawet, zat aktif, dan sidik jari, serta stabilitas. Standar mutu sediaan obat tradisional bentuk serbuk yaitu penyimpanan bobot, kadar air, kandungan mikroba, angka kapang atau kamir, cemaran aflatoksin, bahan tambahan yaitu pengawet dan pemanis, zat aktif atau zat identitas, dan sidik jari, dan terakhir stabilitas. Untuk kapsul, yaitu penyimpanan bobot, kadar air, waktu hancur, kandungan mikroba, angka kapang atau kamir, cemaran aflatoksin, bahan tambahan yaitu pengawet, zat aktif, stabilitas. Kemudian untuk yang pil, tablet, dan pastiles, yaitu penyimpanan bobot, kadar air, waktu hancur, kekerasan, kandungan mikroba,
angka kapang atau kamir, cemaran aflatoksin, bahan tambahan yaitu pengawet, pemanis, pengisi, dan pewarna, zat aktif, zat identitas, dan sidik jari, serta stabilitas. Standar mutu sediaan obat tradisional berbentuk dodol yang memiliki kadar air, kandungan mikroba, angka kapang atau kamir, cemaran aflatoksin, bahan tambahan seperti pengawet, pemanis, pengisi, zat aktif atau zat identitas, dan sidik jari ataupun stabilitas. Selanjutnya, standar mutu sediaan obat tradisional berbentuk cairan obat dalam, eliksir, yang memiliki penyimpanan volume, kadar alkohol atau untuk eliksir, kandungan mikroba, angka kapang atau kamir, cemaran aflatoksin, bahan tambahan seperti pengawet, pemanis, pewarna, zat aktif atau zat identitas, dan sidik jari maupun stabilitas. Selanjutnya, standar mutu sediaan obat tradisional berbentuk salep, krim, yang memiliki kandungan mikroba, angka kapang atau kamir, bahan tambahan seperti pengawet, pengisi, zat aktif ataupun zat identitas, dan sidik jari. Begitu juga dengan stabilitas. Selanjutnya, standar mutu sediaan obat tradisional berbentuk cairan obat luar yang memiliki penyimpangan volume, kandungan mikroba, angka kapang atau kamir, bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, zat aktif ataupun zat identitas, dan sidik jari, dan stabilitas. Selanjutnya, standar mutu sediaan obat tradisional berbentuk koyo yang memiliki mikroba, kandungan mikroba, zat aktif, ataupun zat identitas, dan sidik jari, stabilitas. Standar mutu sediaan obat tradisional berbentuk parem, pilis, dan tapel yang memiliki kandungan mikroba, angka kapang atau kamir, bahan tambahan seperti pengisi, zat aktif atau zat identitas, dan sidik jari. Begitu juga dengan stabilitas. Sekian hasil presentasi yang dapat kami paparkan. Apabila ada kekurangan cara kami bertutur kata, kami memohon maaf. Terima kasih.